Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajudin Tanjung dengan NIM 0701201029. Nah, di sini saya akan menyelesaikan UTS mata kuliah Mikro 4. Nah, di sini menurut dari kesimpulan saya dari ke-6 video yang diberikan dosen, nah saya menyimpulkan bahwa yang pertama itu kita dapat mengendalikan lampu LED dengan mudah menggunakan Arduino Uno. Nah, tapi kita bisa menggunakannya itu jikalau kita memahami codingnya seperti di materi kedua. Nah, pada praktek ini kita menggunakan aplikasi Tinkercad. Seperti pada video, kita bisa menggunakan komponen LED. Arduino Uno itu menggunakan Arduino Uno resistor seperti pada video kedua. Sedangkan pada materi video ketiga itu kita membuat LED kedap-kedip dengan menggunakan push button, atau kalau kita bahasa kita sehari-hari, tombol yang ada itu tombolnya berwarna merah gitu. Atau warna adalah warna-warna apa aja yang berfungsi untuk menghidupkannya gitu. Sama seperti di video kedua tadi, tetapi tidak menggunakan breadboard atau papan VCD. Berbeda dengan yang kedua, kita mengcodingnya memakai kode batang. Semua komponen dihubungkan ke Arduino Uno, kemudian memasukkan codingannya dengan menggunakan bahasa C. Nah, pada video keempat kita menghidupkan LED menggunakan slide switch, hampir sama seperti video yang ketiga, tetapi menggunakan slide switch. Nah, terminal 1 pada slide switch itu dihubungkan ke 5 volt. Nah, sedangkan terminal 2-nya dihubungkan ke ground yang ada di Arduino, dan ground pada slide switch dihubungkan ke pin nomor 2. Setelah sudah terhubung, kita memasukkan codingannya. Kita menggunakan bahasa C. Nah, kita menggunakan codingannya itu dengan menggunakan bahasa C atau bahasa C. Setelah itu ambil LED dan juga resistor dan kita hubungkan ke Arduino Uno-nya, dan kemudian kita masukkan codingannya, lanjut seperti pada video. Setelah selesai mengcoding, kita run atau kita jalankan simulasinya. Lalu kita pada percobaan 1 dan 2 dan 3 juga sama. Setelah selesai merangkai dan mengcoding, jangan lupa kita start atau semuanya kita start semua kita jalankan lah gitu intinya. Nah, pada video yang kelima itu kesimpulannya bahwasanya potensi meter itu pada praktek berikutnya kita beri judul potensi meter. Pada terminal 1 pada potensi meter dihubungkan ke ground. Nah, udah kita hubungkan nanti dia ke ground, kemudian terminal 2 dihubungkan ke 5 volt. Kemudian kaki yang tengah dihubungkan ke itu ada kode AO atau A0 tuh. Setelah itu kita menggunakan Vision, buzzer, dan resistor.
Kemudian kaki negatif Vision buzzer ke resistor lalu dihubungkan ke ground. Kemudian kaki positif Vision buzzer dihubungkan ke pin 12. Pin input pada A itu dan pin outputnya pada pin 12. Nah, kemudian dari hasil simulasi tadi dapat didengarkan perubahan suara dari tonnya yang dikeluarkan oleh fuse buzzernya ketika kita memutar potensiometernya di kanan, maka nilai potensinya akan semakin besar. Nah, semakin besar, jadi itulah yang menjadikan frekuensi pada fuse buzzernya. Nah, sedangkan selanjutnya pada video yang ke-6 itu menurut saya dapat kita simpulkan dan kita beri judul analog input photoresistor. Untuk komponen yang pertama dapat kita ambil Arduino dan fotoresistornya. Lalu hubungkan terminal 1 fotoresistor dan pin A-nya dan terminal 2 ke pin 5. Setelah itu kita ambil resistor, hubungkan terminal satu itu ke terminal 1 pada fotoresistor, ke resistor dan ke ground. Setelah itu tambahkan lagi resistornya dan LED, hubungkan kaki negatif LED ke resistor dan ke ground dan kaki positif yang ke pin 7. Masukkan coding dan start simulasinya. Apabila fotoresistornya digeser ke kanan, maka LED akan mati dan hasil real monitornya adalah 679. Apabila fotoresistornya digeser ke kiri, maka LED akan menyala dan hasil real monitornya adalah 6. Nah, itulah tadi kesimpulan sederhana dari saya. Kepada dosen saya mohon maaf jika kurang memadai atau kurang memenuhi kriteria. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.